Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua rekan-rekan guru hebat? Kenalkan, nama saya Abdul Halil SPDI. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SMKN Negeri 1 Lokop. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan tema pernikahan dalam Islam. Yang mana pernikahan dalam Islam merupakan salah satu materi yang diajarkan pada kelas 12. Seorang siswa tidak akan tuntas belajar apabila tidak mengikuti materi pernikahan dalam Islam, yang merupakan salah satu pokok daripada materi-materi yang ada dalam kelas 12. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian pernikahan. Teman-teman sekalian, mari kita lihat yang ada di samping kita. Secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan atau menggabungkan atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi. Menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Di sini kita akan melihat macam-macam hukum dalam pernikahan. Yang pertama, hukum menikah adalah wajib bagi seorang yang telah mau dan mampu menjalankannya, dan jika tidak segera dilangsungkan, sangat dikhawatirkan akan berbuat zina. Yang kedua, hukum menikah adalah sunnah. Hukum sunnah berlaku bagi seorang yang menginginkan pernikahan untuk memperbanyak keturunan, namun ia masih mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina. Yang ketiga adalah hukum mubah. Seorang mampu menahan gejolak nafsunya dari berbuat zina, sementara ia belum berminat memiliki anak dan keturunan. Yang keempat, hukum menikah adalah makruh. Hukum makruh berlaku apabila seseorang yang belum berminat mempunyai anak dan belum berminat menikah, sedangkan ia mampu menahan diri dari perbuatan zina. Apabila ia menikah, maka ibadah sunnahnya akan terlantar. Hukum menikah selanjutnya adalah haram. Hukum menikah ini berlaku bagi jika keputusan pernikahan seorang itu justru merugikan pasangannya karena ia tidak mampu bernafkah secara lahir dan batin. Itu merupakan dasar-dasar hukum pernikahan yang kita semua harus mengetahuinya secara lebih detail. Selanjutnya, ada mahram-mahram pernikahan. Mahram-mahram pernikahan itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Jika kita melihat mahram pernikahan bagi laki-laki, itu ada klasifikasinya sendiri, yang mana bisa dilihat dalam tabel berikut ini. Sedangkan untuk mahram pernikahan bagi perempuan juga memiliki klasifikasi sendiri, yang mana klasifikasi itu bisa dilihat dalam diagram berikut ini. Berikutnya ada tujuan dan hikmah pernikahan. Lalu apa tujuan dan hikmah pernikahan? Tujuan dan hikmah pernikahan itu bisa dilihat dari tabel di samping ini. Yang A, tujuan nikah. Nomor 1 adalah memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Yang kedua, membentengi akhlak yang luhur. Yang ketiga, menegakkan rumah tangga yang islami. Keempat, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, memperbanyak keturunan yang saleh. Adapun hikmah nikah adalah 1. Cara yang halal untuk menyalurkan nafsu. Yang kedua, memperoleh ketenangan hidup. Yang ketiga, memelihara kesucian diri. 4. Melaksanakan tuntutan syariat. Kelima, menjaga keturunan. Keenam, sebagai media pendidikan, mewujudkan kerjasama dan tanggung jawab. Dan ke-8, mengeratkan tali silaturahmi. Itu merupakan tujuan dan hikmah pernikahan. Selanjutnya, kita akan memasuki tentang pembahasan yaitu talak. Adapun talak bisa kita lihat seperti di samping ini. Talak secara bahasa berarti melepaskan ikatan. Kata ini adalah derivat dari kata al-itlaq yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Secara syar'i, talak berarti melepaskan ikatan perkawinan yang sah. Adapun jenis-jenis lafaz talak itu dibagi kepada 2, yang mana 2 macam itu bisa dilihat seperti yang di samping. Yang pertama adalah talak sharih, yaitu lafaz yang jelas dengan bahasa yang berterus terang seperti saya talak kamu, atau saya ceraikan kamu, atau saya lepaskan kamu.
daripada istri saya dan sebagainya. Yang kedua, lafaz kinayah. Lafaz yang digunakan secara sindiran oleh suami, seperti pergilah kamu ke rumah orang tuamu, atau pergilah kamu dari sini, atau saya benci melihat muka kamu di sini, dan sebagainya. Namun lafaz kinayah memerlukan niat suaminya, yaitu jika berniat talak maka jatuhlah talak, tetapi jika tidak berniat talak maka tidak berlaku talak. Itu pengertian dan jenis talak. Setelah kita mengenal materi tentang pernikahan dalam Islam, talak dalam Islam, selanjutnya kita masuk kepada rujuk dalam aturan Islam. Rujuk dalam aturan Islam merupakan salah satu hal yang sangat sakral. Ketika seseorang sudah melaksanakan talak, biasanya terjadi penyesalan, maka terjadilah rujuk. Adapun rujuk bisa kita lihat seperti tabel ini. Rujuk artinya mengembalikan ikatan perkawinan selepas berlaku perceraian semasa dalam iddah ataupun talak 1 atau 2. Ia hanya berlaku dalam perceraian selepas berlaku persetubuhan. Selanjutnya, hukum rujuk adalah boleh bagi suami. Selanjutnya, rujuk adalah hak suami semata-mata. Kemudian, adapun syarat-syarat rujuk adalah syarat istri yang dirujuk. Yang kedua, bercerai dengan talak bukan fasakh. Yang ketiga, istri itu telah disetujui. Yang keempat, istri tidak diceraikan dengan tebus talak. Yang kelima, belum sempurna bilangan talak. Yang keenam, masih dalam penantian masa iddah. Adapun syarat-syarat rujuk itu mempunyai beberapa ketentuan. Di antaranya antara lain, yang pertama, atas kemauan sendiri atau kemauan kedua belah pihak. Yang kedua, dinyatakan dengan perkataan. Yang ketiga, mantan istri dalam keadaan iddah. Yang keempat, saksi harus disaksikan oleh 2 orang laki-laki. Adapun ketentuan rujuk, rujuk hanya boleh dilakukan jika membawa kebaikan bagi istri dan anak-anaknya. Yang kedua, hanya dapat dilaksanakan jika perceraian terjadi 1 atau 2 kali. Rujuk dilakukan sebelum masa iddah. Adapun hikmah rujuk adalah mengembalikan hubungan persaudaraan, alat islah perdamaian untuk memperbaiki kesalahan, menyelamatkan masa depan anak-anaknya, khususnya dalam hal pendidikan. Di saat kita mengajarkan materi tentang pernikahan dalam Islam, talak dan rujuk, kita menggunakan beberapa media. Salah satunya medianya adalah media gambar ataupun media video. Adapun media gambar itu bisa kita lihat seperti gambar di samping ini. Di sini terdapat yaitu 2 orang yang sedang menikah, ada wali, ada saksi, dan disaksikan oleh orang ramai. Yang merupakan salah satu gambaran ketika kita mengajarkan bagaimana prosesi pernikahan yang sesungguhnya. Adapun yang kedua, kita bisa menggunakan media yaitu sebagai bentuk boneka orang. Yang mana boneka orang ini bisa mewakili kita dalam mensimulasikan pernikahan dalam Islam. Adapun boneka yang saya gunakan adalah boneka patung. Yang mana patung ini merupakan bentuk terdiri dari seorang saksi, seorang wali, 2 orang mempelai, dan 2 orang saksi.